Hai, ketemu lagi dengan saya Heri Darmawan. Kali ini kita akan melanjutkan konfigurasi RuiGi kita mengenai penggunaan RuiGi Gateway EG105GP. Jadi kemarin kita sudah bahas bagi teman-teman yang mungkin penasaran dengan konfigurasi-konfigurasi yang ada, konfigurasi overview, network planning dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, hari ini kita akan fokus di Gateway. Gateway juga kita sudah bahas hampir semuanya kecuali bagian behavior. Ini memang saya simpan untuk memberikan sesi khusus mengenai bagaimana RuiGi bisa membantu kita memanage penggunaan internet yang ada di rumah maupun di kantor. Oke, behavior ini merupakan satu fitur di RuiGi yang saya rasa cukup unik karena tidak semua vendor menyediakan fitur ini, terutama dengan konfigurasi yang sangat mudah sekali. Nah, di sini ada 6 konfigurasi, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari yang nomor 2 dari bawah, user management. Nah, user management ini apa? User management ini adalah pengaturan mengenai IP address. Jadi IP address ya, siapa yang termasuk authentication group, siapa yang termasuk user group. Jadi di sini kita bisa menambahkan MAC address dan IP tertentu dan kita masukin ke dalam grup apa, user group kah atau client, gitu ya. Kita bisa pilih parent node-nya apa, tambahkan grup dan lain sebagainya. Lalu di sini di user group ini kita bisa menambahkan grup baru, misalnya accounting. Nah, saat kita menambahkan accounting, kita bisa tekan tombol plus untuk menambahkan grup lagi di bawahnya accounting. Jadi dia akan bentuknya seperti nested. Kita bisa masukin di sini ya, kita masih bisa masukin klien. Misalnya di accounting username saya apa, ya username apa, kemudian IP range-nya berapa yang kita izinkan untuk bisa masuk. Oke, berikutnya adalah time management. Nah, time management ini adalah untuk pengaturan waktu. Jadi saat kita melakukan blocking, kita membuat rule untuk allowed, gitu ya. Rule itu bekerja kapan saja, hari apa, jam berapa, kita bisa atur. Contohnya, misalnya kita mau blok satu website pada saat jam kerja. Jadi contoh nih ya, YouTube hanya boleh diakses di jam makan siang saya, jam 12 sampai jam 1. Misalnya kita bisa izinkan mereka untuk akses YouTube. Selain itu ditutup. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa tambahkan misalnya office hour atau mungkin lunch break. Nah, kita select time. Sekarang kita atur nih, time-nya berapa? Oh, hanya boleh jam 12 sampai jam 1 misalnya. Nah, ini jam 12 sampai jam 1 hanya di sini. Ini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Atau misalnya sebelum mereka datang. Jadi sebelum mereka datang jam 7 sampai jam 8. Nah, ini kita blok semua. Kita blok. Atau setelah jam kantor, misalnya setelah jam 6 sore. Nah, ini mereka boleh. Kalau mereka mau lembur, ya mereka boleh buka YouTube misalnya, gitu ya. Kemudian hari Minggu kami tidak ada di kantor, kita allow aja, kita anggap aja tidak ada yang di kantor. Jadi hanya bisa di rule itu bekerja saat lunch break aja. Atau kita bisa buat rule untuk office hour. Jam 7 sampai jam 12 ya. Kemudian jam 1 sampai jam 6. Ini office hour. Nah, nanti time ini akan kita implementasikan di rule-rule yang lain. Jadi sekarang kita akan masuk ke berikutnya, kita masuk ke ini dulu, access control dulu. Access control ini adalah firewall sederhana. Jadi kita bisa atur gitu ya, IP tertentu tidak boleh akses beberapa IP. Contohnya nih, ini ada dibuat contoh. Ya, configure a deny HL entry containing source code 1.0, destination IP 2.0. Jadi dari 1 ke 0 ini tidak akan bisa koneksinya. Tapi kalau dari 2 ke 0 bisa. Nah, ini kita bisa bikin rule seperti ini. Ini karena kita sudah hanya punya satu subnet, ya kita tidak bisa ya. Ini bisa back, bisa based on IP, bisa juga source port, destination port. Jadi pada prinsip ini adalah firewall. Effective time-nya ini bisa kapan? Oh, ini hanya untuk office hour misalnya. Setelah office hour dia boleh akses misalnya. Nah, itu juga bisa. Oke, ini adalah access list, kemudian flow control. Nah, flow control ini adalah untuk mengatur network speed. Ya, network speed. Jadi ada smart flow control, ada custom policy, ada application policy. Nah, kita akan bahas satu persatu. Smart flow control ini apa? Yang dimaksud smart flow control adalah
dia akan membagi bandwidth dengan rata untuk total bandwidth berapa. Contohnya kita langganan, misalnya saya langganan 30 mega Pak. Oh ya udah, ini 30 mega, ini 30 mega. Nanti setiap orang yang akses itu akan dilimit maksimum 30. Jadi di sini kalau ada 2 orang maka dia akan dapat 15. Ya, 3 orang dapat 10. Itu kalau bandwidthnya bisa mentok sampai 30 Mbps. Nah, custom policy ini apa? Custom policy ini adalah mengalokasikan bandwidth khusus untuk beberapa IP. Nah, jadi custom policy ini kalau dipasang, dia akan mengoverride smart flow control. Jadi dia akan dijalankan dulu, baru smart flow controlnya jalan, gitu ya. Jadi ada normal policy dan VPN policy. Kita bisa tambahkan, misalnya saya mau policy name-nya adalah RI. Grupnya saya anggap aja saya masuk ke counting lah, ya. Ini bandwidthnya shared atau independent. Saya mau bandwidthnya independent. Channel priority-nya berapa? Ini di set nih. Jadi channel priority ini, jadi semakin besar ini lowest. Nah, ini yang highest-nya di sini. Saya 4 ini normal, 4 tengah-tengah. Bandwidth limit atau no limit? Bandwidth mau limit atau no limit? Kalau no limit berarti saya akan dapat terus. Begitu saya masuk, saya akan diprioritaskan. Kalau ada limit berarti ini limit. Ada CIR, ada PIR, ada PIR per user. Apa sih ini? Coba dilihat. CIR itu singkatan dari Committed Information Rate. Jadi kita udah jamin dia akan dapat sekian kilobit per second. Kalau PIR, Peak Information Rate. Jadi dia bisa, kalau di bahasa lain ini ada istilah burst. Jadi PIR-nya adalah burst-nya. Jadi saya bisa bikin uplink bandwidth-nya adalah misalnya 5 mega, ya. PIR-nya bisa sampai 10 mega. Nah, jadi pada kondisi normal dia akan dapat uplink bandwidth 5 mega. Tapi kalau bandwidth lagi kosong, dia bisa dapat sampai 10 mega. Nah, oke, enable, oke. Nah, jadi group accounting nanti akan dapat kayak gini. Application priority ini apa? Nah, application priority ini ada beberapa aplikasi yang kita bisa dapatkan priority tertentu. Oke, selanjutnya ada app control dan website management. Kita dari bawah aja, website management dulu. Jadi website management ini adalah filtering berbasis URL. Jadi kalau kita punya website atau URL yang kita tidak mau boleh diakses, atau kita mau hanya boleh mengakses website itu, kita bisa lakukan ini. Nah, cara mengakses website filtering ini adalah kita mulai dari website group. Jadi dia punya kategori grup. Nanti kita pilih ada grup ini. Saya sudah bikin satu di sini, grup Marketplace Indonesia. Jadi Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee, jadi ID gitu ya. Kalau kita lihat bawaannya, ini lebih banyak website-website yang ada yang dikenal di Cina, kf.qq.com, ya, kemudian cnhubei.com dan lain sebagainya. Shoppingnya juga, kalau kita lihat shoppingnya ada Taobao, jd.com, gitu ya, China, lebih banyak ke Cina. Jadi karena memang ini adalah bawaannya konfigurasi ini. Nah, kita bisa bikin tambahan, lalu saya misalnya bisa tambahkan, misalnya saya tidak mau grup name-nya misalnya video, YouTube, bintang youtube.com misalnya, ya. Nah, jadi ini video streaming ceritanya, YouTube, mungkin Netflix dan lain sebagainya, kita masukin di sini. Nah, kemudian bagaimana cara kita melakukan filtering? Kita coba dulu nih, misalnya saya buka Tokopedia. Nah, ini kan bisa buka nih. Kalau saya mau blok Tokopedia, maka saya tinggal tambahkan satu rule di sini, website filtering. User groupnya apa? Udah semua aja deh. Time-nya kapan? Misalnya, hanya office hour aja. Kalau makan siang bolehlah dia mau belanja online. Nah, jadi semakin banyak dia belanja kan, dia kerjanya semakin keras karena mesti bayar cicilan kan ya. Blok website, mau websitenya mana di blok? Oh, ini yang Marketplace Indo. Marknya adalah Tokped dan kawan-kawan. Statusnya oke, jadi statusnya on, ya, queue request is forbidden. Jadi sekarang kalau saya buka, nah ini gangguan. Ini sudah keblok nih. Jadi ini udah keblok. Tokopedia-nya udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gambar-gambarnya nggak muncul kan? Ya. Nah, karena dia berbasis URL. Jadi kalau kita perhatikan, website filtering ini dia berbasis URL. Kalau URL-nya sudah saya buka, tokopedia.com-nya sudah ditemukan websitenya, maka saya bisa lanjut.
Nah, fitur berikutnya adalah website management. Website management ini pada prinsipnya adalah web filtering. Jadi web filtering di mana dia akan melakukan filtering terhadap URL yang kita tuju. Nah, untuk membuat website filtering ini, pertama kita harus mendefinisikan website groupnya. Di sini kalau kita lihat, by default mereka sudah ada bawaan beberapa website group, tapi sayangnya semua website group yang ada di sini by default itu mengacu pada website yang ada di Cina. Jadi ini ada onething.com, 67.com dan sebagainya. Tapi kita bisa kok nambahin sesuatu yang baru gitu ya. Jadi ini ada YouTube, kita bisa tambahkan. Hapus saja. Dobelan, ini ada video nih. Ya, saya nambahkan marketplace Indo, tokopedia.com, Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Kemudian video ada YouTube, misalnya kita tambah Netflix dan lain sebagainya, tapi ini berbasis URL ya. Nah, bagaimana cara memasangnya? Kita cek website filtering. Jadi kita tambahkan satu item di sini. Grupnya kita pilih, saya pilih all address saja karena saya tidak mau mendefinisikan macam-macam. Time-nya kita set sebagai office hour. Sekarang jam menunjukkan 11.43, jadi masih masuk office hour ya. Yang saya website adalah marketplace Indo. Remarknya saya tulis Tokped PKK. Nah, sebelum saya okekan, saya coba dulu nih. Tokopedia. Saya harus pastikan Tokopedia jalan kan ya. Oke, ini udah bisa dibuka nih Tokopedia. Bisa mau beli bundling JT headset. Oke ya. Nah, sekarang saya aktifkan. Nah, untuk website filtering ini dia tidak serta-merta jalan. Dia butuh waktu untuk melakukan adjustment. Kira-kira sekitar 1 menitan lah supaya pada waktu kita buka browser berikutnya ya dia akan melakukan blocking. Dan karena dia blockingnya berbasis URL, kalau session kita udah jalan, maka kita sudah tetap bisa akses gitu ya. Oke, kita coba lagi nih. Itu sudah tidak bisa, apalagi jd.id kayaknya juga tidak bisa nih. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur app control. Nah, app control ini saya nyimpen yang paling powerful di belakang gitu ya. Jadi kalau tadi kita sudah bisa mengatur, kalau dari sini kita review dikit ya, kita bisa mengatur flow control, bandwidthnya kita bisa atur, tiap website manapun bisa atur. Nah, sekarang kita bisa mengatur based on application-nya. Jadi dia punya application library update, jadi kita bisa download secara berkala gitu ya. Kemudian ini adalah beberapa, ini customnya. Custom itu berarti kita bisa bikin aplikasi ya, nama aplikasinya apa berdasarkan protokol dan portnya. Ini tentu saja butuh keahlian teknis untuk yang ini. Nah, kalau mau gampang gimana Pak? Nah, ini app control. App control ini saya hapus dulu. Jadi ini ada application library version, itu ada aplikasi khusus di Cina, ada yang internasional. Kita ambil aja yang internasional ya, library versionnya internasional. Lalu kita add. Kita bisa nambahkan user groupnya, misalnya kita ambil yang all address saja, biar agak bingung. Time-nya office hour. Lalu blok aplikasi yang mau kita blok itu bisa kelihatan di sini. Contohnya misalnya paling gampang nih ya, video. Nah, ada video mobile, ada streaming, media player, ada HTTP video. Contohnya nih paling gampang Netflix. Jadi saya udah siap-siap nih Netflix ya. Netflix remarknya apa? Misalnya Netflix. Sebelumnya saya seperti biasa, kita nyoba dulu nih Netflixnya. Ini ada film Netflix terbaru nih, Enola Holmes. Oke, jalan ya, pause dulu, lalu kita back. Setelah blocking kita coba nih, bisa enggak? Oke, sekarang kita coba block Netflixnya di office hour. Sekarang jam menunjukkan 11.50, 10 menit sebelum jam makan siang. Jadi bisa buat ini. Sekarang kita coba nih. Saya mau coba Satria Gatotkaca. Saya coba yang lain ya. Netflixnya tetap bisa di browse. Nah, kita coba buka. Ini nggak bisa buka nih. Cara film, saya mau lihat film. Tidak muncul. Nah, berandanya coba. TV show ini juga tidak muncul semua. Kartu hadiah tidak muncul juga. Pusat bantuan help, aduh gak bisa nih, saya I need help gitu ya, juga gak bisa.
informasi perusahaan, bisa juga. Udah keblok Netflixnya. Oke, jadi dengan ini kalau kita disable nih datanya ya, saya disable atau mungkin anggaplah udah makan siang. Oke, coba refresh. Nah, kita bisa buka Anda mau lihat home, dapat kaca, kita coba play. Untuk Erlangga boleh persiapan ke bisnis. Nah, itu adalah application control. Jadi ini adalah beberapa fitur yang bisa dipakai dengan sangat mudah di Ruiji, berbeda dengan router-router gateway lainnya yang mungkin konfigurasinya agak sedikit rumit ya. Jadi kalau kita mau blok berdasarkan URL, kita bisa pakai website management. Kalau berdasarkan aplikasinya bisa pakai aplikasi kontrol. Apa aja sih yang ada, Pak? Nah, ini kita lihat nih. Blok app-nya apa aja? Selain video tadi, kita juga bisa blok shopping, online shopping atau online ticketing. Nah, ini termasuk Tokopedia, Gojek itu ada di sini. Traveloka, dia punya datanya. Ya, kalau kita ngambil data aplikasinya. Games juga dia punya ada. Jadi games itu bisa kita blok buat mengontrol anak-anak kita di rumah misalnya. P2P software, P2P software, BitTorrent dan sebagainya untuk download, application store, payment dan lain sebagainya. Ini cukup powerful dan cukup membantu bagi teman-teman di rumah yang mau mengontrol anaknya buka apa aja. Misalnya pada malam hari mereka masih belum bisa internetan tapi tidak bisa main game dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ulasan kita hari ini tentang bagaimana memanage penggunaan internet melalui Ruiji. Sampai ketemu di ulasan berikutnya.